Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita baper dibuatnya. Dimana di sini keluarganya Sudirja ini mengadakan acara makan malam bersama. Dan tentu saja mereka pun mengundang Ana yang memang sudah direncanakan kalau mereka ini akan mengajak Ana, calon istrinya si Reno ini, untuk makan malam. Akan tetapi setelah acara makan malam tersebut, tiba-tiba saja Ana ini mengalami keracunan makanan yang ternyata ini adalah ulahnya si Anita. Tentu saja di sini keluarganya Sudirja ini sangat telah kerepotan karena Ana ini mengalami keracunan yang sangat parah. Akhirnya Tuan Muda Abimana, Reno dan juga Kinanti ini membawa Ana ini ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Tuan Muda Abimana ini menanyakan kepada Reno, kenapa Ana bisa terjadi seperti ini? Lalu Reno pun menjawab pertanyaan si omnya ini kalau ia tidak tahu kalau ternyata Ana ini mempunyai alergi makanan. Dan ia juga tidak tahu siapa yang telah memberikan pada makanannya si Ana sehingga Ana pun mengalami keracunan makanan tersebut. Dan di sini Tuan Muda Abimana ini merasa sangat kesal sekali. Akhirnya mereka pun membawa Ana ke rumah sakit. Untungnya tidak terjadi sesuatu yang sangat parah terhadap Ana ini guys ya. Sementara itu di rumah keluarga Sudirja, Eyang Marta ini mencurigai kalau ini adalah perbuatannya si Anita. Lalu Eyang pun marah-marah kepada Anita. Eyang Marta mengatakan kepada Anita, pasti ini adalah perbuatan kamu, kata Eyang Marta ini marah kepada Anita. Akan tetapi di sini Anita tidak mau mengakuinya kalau ia yang sudah mencampurkan kepada makanannya si Ana. Yang memang sudah kita ketahui ya guys ya, sewaktu Bijumi akan membereskan meja makan, diam-diam si Anita ini memberikan sesuatu ke makanannya si Ana. Sehingga pas acara di makan malam bersama itu pun Ana terjadilah keracunan nih guys ya. Sehingga Ana dilarikan ke rumah sakit. Tentu saja Eyang Marta ini tidak percaya dengan jawaban si Anita. Eyang Marta sangat yakin sekali kalau ini adalah perbuatannya si Anita, karena Eyang Marta tahu kalau Anita lah yang tidak setuju jika Reno ini menikah dengan si Ana. Sementara itu di sini yang berbeda, di sini juga akan diceritakan di mana David ini yang selalu memikirkan keadaan si Amanda yang mendekam di penjara saat ini. Ia pun sangat galau sehingga ketika si David ini mengendarai mobil, tiba-tiba saja David ini menabrak dan David pun mengalami kecelakaan. Untungnya kecelakaan David ini tidak mengalami hal yang sangat parah sehingga David pun hanya mengalami luka-luka yang biasa saja. Maklum saja David saat ini sangatlah galau ya guys. Sementara itu si Amanda ini hanya pasrah di dalam penjara memikirkan nasibnya saat ini. Dan Amanda pun sudah ikhlas ia masuk penjara karena inilah pikir si Amanda untuk menebus semua dosanya terhadap Kinanti terutama dan Tuan Muda Abimana. Sementara itu sepertinya di episode kali ini Kinanti pun akan memberitahukan kepada Tuan Muda Abimana dan memberikan pengertian kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini memaafkan Amanda saja, karena Kinanti tahu kalau Amanda saat ini sudah berubah. Akhirnya Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini mendatangi kantor polisi dan mencabut laporannya.
Memang Tuan Muda Abimana ini selalu nurut nih guys kepada Kinanti sebenarnya. Akan tetapi sifat egonya yang tidak mau ia perlihatkan kepada siapapun sehingga ia seperti orang yang sangatlah keras. Akan tetapi di sini setelah Kinanti membujuk Tuan Muda Abimana, akhirnya luluh juga hatinya Tuan Muda Abimana untuk membebaskan Amanda. Karena di sini David juga sudah mengalami kecelakaan karena memikirkan keadaan Amanda yang sedang mendekam di penjara, dan Tuan Muda Abimana pun merasa bersalah karena telah memenjarakan Amanda. Akhirnya David pun sini bisa lega karena Amanda sudah dibebaskan dari penjara itu. Dan Tuan Muda Abimana akhirnya memaafkan Amanda dan ia pun tidak akan mau lagi bertemu dengan Amanda setelah Amanda ini bebas. Tuan Muda Abimana juga merasa menyesal karena terlalu keras kepada Amanda. Dimana sebelumnya diceritakan kalau Tuan Muda Abimana ini memasukkan Amanda ini ke penjara karena ia sangat kesal kepada Amanda, dimana Amanda ini datang ke rumahnya untuk meminta maaf. Akan tetapi bukannya maaf yang diberikan oleh Tuan Muda Abimana dengan kedatangan Amanda ini, malah Tuan Muda Abimana ini menjebloskan Amanda ke dalam penjara. Akan tetapi di dalam penjara Amanda tidak melakukan pembelaan. Ia menerima saja tuntutan yang diberikan oleh Tuan Muda Abimana. Pikir Amanda inilah penebus dosa-dosanya yang telah berbuat jahat kepada Tuan Muda Abimana dengan Kinanti. Sementara itu di kantor terlihat kalau mukanya si David ini sangatlah murung, dan Tuan Muda Abimana menanyakan kepada David kenapa David sangat murung. Akan tetapi di sini David tidak mau menjawab lebih jelas lagi, padahal saat ini David sedang memikirkan keadaan Amanda yang saat ini mendekam di dalam penjara guys ya. Dan David pun langsung pergi, dia tidak mau banyak berdebat dengan Tuan Muda Abimana yang keras kepala ini. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan Mimin mohon dukungannya agar sinetron kita ini dapat mendek ranking yang nomor 1 nih guys ya, dan sinetronnya diperpanjang. Nah guys, Mimin pun akhirnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.